Sarungnya ini kok. Kali terang suara Bang Mari. Kok ada speaker lah. Lah kamu orang iya. Yang LLDP tanggal dan perawat kemudian nomor itu peratan lah ini Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, hadir bersama kita Bapak Profesor Aris Junaidi. Selamat pagi Pak. Kita menunggu sebentar Pak, Pak Kepala hadir. Belum diatur sama orang. Baik Pak. Ya, sebentar Pak. Ya monggo. Iya, kayaknya kalian pakai hotspot aja lah. Enggak ada belum. Bisa pada
Assalamualaikum Prof. Pak Dir. Waalaikumsalam. Siap Pak. Halo Prof. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai, Prof. Arif? Monggo, silakan. Ya. Pak, kita mulai. Ya, silakan. Halo, Pak, bisa mendengar saya? Ya, bisa. Silakan. Pak Kepala bisa mendengar saya? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kami mohonkan kepada seluruh peserta untuk men-mute-kan dulu mikrofonnya. Jadi yang aktif mikrofon hanya saja. Oke, selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Aris Junaidi. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Prof. Heri, Kepala Eldikti Wilayah 10. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh pimpinan PTS dan dosen yang mengikuti kegiatan kita pada pagi ini. Bapak Ibu, masih ada sepertinya yang mikrofonnya masih belum dinonaktifkan, Bu. Suaranya jadi noise. Untuk menonaktifkan mikrofonnya. Oke, masih ada yang aktif. Masih ada yang aktif, Bu. Mohon diklik tombol mute, Bu. Oke. Seperti yang kami sampaikan di undangan, pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan dengan tema fasilitasi peningkatan kerjasama PTS dalam kerangka Kampus Merdeka. Kegiatan ini sejalan dengan misi Kemendikbud melalui kebijakan Kampus Merdeka untuk menciptakan SDM unggul. Jadi kami LLDikti Wilayah 10 merancang kegiatan yang tujuannya untuk menyelaraskan konsep penjalinan kerjasama PTS sejalan dengan kebijakan Kampus Merdeka. Untuk menyingkat waktu pada pagi ini kita sampai pada acara kita yang pertama, yaitu kata sambutan dan pembukaan dari Kepala LDikti Wilayah 10 kepada Bapak Profesor Dr. Heri, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Aris Junaidi yang telah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bagian daripada amal baik Pak Aris dan untuk kualitas kita semuanya. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi peserta fasilitasi pengembangan kerjasama untuk Kampus Merdeka, baik itu Pak Rektor, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Ketua yang hadir dari 4 provinsi pada kesempatan hari ini, dan tentunya Pak Sespel dan seluruh kru yang mengangkatkan acara ini, Bu Anita, Pak John dan seluruhnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan acara hari ini, yaitu bentuk fasilitasi untuk pengembangan kerjasama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka. Kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Aris yang telah bersama-sama dengan kita bergabung untuk memberikan pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan implementasi Kampus Merdeka yang selama ini sudah disampaikan dari kementerian secara langsung maupun kami sudah melaksanakan di sini, termasuk kami juga sudah memfasilitasi perguruan tinggi kita, Pak. Kita sudah memfasilitasi beliau-beliau atau perguruan tinggi kita untuk bertemu dengan Kadin, bertemu dengan pemerintahan daerah untuk menjalin kerjasama. Namun demikian, karena sebuah hal yang baru, tentu ini memerlukan sebuah kegiatan tindakan yang lebih fokus sehingga kita kembali melaksanakan kegiatan ini, terutamanya mendapatkan informasi pencerahan dan juga mungkin kebijakan serta kiat yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempercepat prosesnya. Tapi setidaknya kawan-kawan sudah memiliki dalam pemikiran berkaitan dengan Kampus Merdeka, termasuk 3 semester di luar
di luar prodinya masing-masing. Nah, itu sudah menjadi agenda kita, cuma agak tinggal lagi melaksanakan. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Ibu dengan Pak Aris ini akan menjadi mempercepat, dan kami ke depan juga akan mendengarkan pengalaman real dari kawan-kawan yang telah mempraktekkan Pak Aris. Bapak Aris yang kami hormati, Bapak Ibu yang terhormat, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh sehingga kita mendapatkan informasi yang banyak dari Bapak Aris, dan tentunya banyak hal juga nanti yang akan kita bicarakan berkaitan dengan implementasi Kampus Merdeka. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Aris dan juga seluruh peserta dan seluruh kru kita Lembaga Layanan Dikti yang mengangkatkan acara ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aris sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yur, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala LDIK 10, Profesor Heri, telah membuka kegiatan kita pada pagi ini. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja memohon kepada Profesor Dr. Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyampaikan materi terkait kerjasama dalam kerangka kampus. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Anita. Terima kasih. Sudah dengar ya? Sudah, Bu? Ya, sudah dengar Ibu? Sudah, kami sudah Pak. Terima kasih banyak ya Prof. Heri selaku Kepala L2 di Terima kasih Pak. Pimpinan PPS dan para dosen yang sudah bergabung dengan acara ini. Jadi saya kira acara ini luar biasa Pak Kepala Prof. Heri dalam hal tindak lanjut kebijakan belajar Kampus Merdeka ini luar biasa. Jadi L2 Dikti Wilayah 10 melakukan webinar untuk kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama dalam kerangka Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala L2 Dikti, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan, baik melalui perguruan tinggi, melalui L2 Dikti, dan acara-acara khusus kita sudah melakukan. Dan panduan teknisnya juga sudah kita launching tanggal 28 April yang lalu. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga melaunching bagaimana bukaan di semester dasar bulan Agustus 2020, dan itu adalah panduan yang versi pertama. Versi kedua akan segera terbit, akan dilengkapi yaitu berupa panduan untuk kegiatan bagi mahasiswa khusus tertentu ya untuk pembelajaran di kampus, yaitu mahasiswa di tingkat akhir dan yang hanya urgent sekali untuk menyelesaikan penyelesaian skripsinya, tesis atau disertasi. Dan juga sekarang akan kita susun lagi versi yang kedua, itu adalah nanti untuk panduan pembukaan kampus di semester gasal, yaitu pembelajaran ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi Tridharma nanti bagaimana di era pandemi Covid 2020 ini bisa dilaksanakan mulai semester gasal. Jadi mohon sabar dan ditunggu. Nah, terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka, seperti yang kami sampaikan di sosialisasi di berbagai kesempatan, intinya nanti adalah pimpinan perguruan tinggi dan jajarannya melalui bimbingan L2 Dikti nanti menyiapkan masing-masing PT adalah pedoman, ya, pedoman bagaimana nanti mahasiswa itu kalau akan mengambil prodi yang berbeda di PT yang sama, atau mengambil prodi yang sama di PT yang lain, atau mengambil prodi yang berbeda di PT yang berbeda juga. Nah, ini nanti harus ada panduan, apakah itu di surat rektor atau di panduan akademik harus ada, sehingga mahasiswa
nanti tidak bingung di dalam implementasi ini. Nah, kemudian dari kampus diturunkan juga di fakultas nanti seperti apa, di prodi dan mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti panduan ini komprehensif sehingga nanti kebijakan kampus Merdeka ini juga bisa berjalan dengan sangat baik. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selain kita belajar di prodi itu ada 8 kegiatan yang nanti diberi kesempatan mahasiswa untuk di luar kampus, baik itu kewirausahaan, magang, praktek kerja dan seterusnya. Dan itu juga harus dilengkapi dengan panduan. Sehingga webinar ini diharapkan nanti ya ini perguruan tinggi mulai siap ya di dalam mengimplementasikan kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik untuk belajar di prodi, baik untuk belajar atau kegiatan di 8 kegiatan di luar kampus. Saya kira itu sebagai pengantar kami, Prof. Heri. Mohon maaf, intinya kami hanya mendukung penuh kegiatan ini ya, webinar ini sebagai tindak lanjut sosialisasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selamat kepada seluruh pimpinan PTS ataupun PTN dan para dosen. Semoga tetap semangat, tetap sehat ya di dalam pandemi COVID ini. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa SKB Menteri sudah keluar beberapa hari yang lalu bahwa tetap dilaksanakan melalui pembelajaran daring. Dan Bapak Ibu, kami melakukan pelatihan berseris ya sejak beberapa minggu yang lalu sampai sekarang masih berlangsung bagaimana agar kapasitas dosen kita tingkatkan, bagaimana menyiapkan materi daring, bagaimana melakukan interaksi, bagaimana melakukan assessment dan seterusnya. Yaitu kita ajarkan melalui pelatihan berseris bagi dosen. Jadi semuanya boleh mendaftar ya untuk ikut pelatihan-pelatihan ini. Dan ini dari berbagai narasumber yang kompeten di dalam hal pembelajaran daring. Saya kira itu. Selamat sekali lagi Prof. Heri. Silakan untuk terus dilanjutkan dan dibina untuk ini agar kebijakan ini berjalan, pembelajaran berjalan produktif dan efektif. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ada tanya jawab ya Pak ya, Ibu Ita? Ya. Oke, iya. Bu Ita. Ya. Nanti kita punya sesi tanya jawab, Prof. Aris, setelah Pak Kepala menyampaikan sedikit pemaparan. Oh tidak, langsung ke ini Pak, Langsung. ke sesi tanya Iya, jawab. Pak. Iya. Jadi langsung aja, ya. kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin karena kita belum membuka list untuk bertanya, jadi kita mohon saja kepada PTS yang ada pertanyaan terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka, terutama yang kaitannya dengan kerjasama, saya mohon aktifkan saja langsung mikrofonnya Bu, lalu langsung bertanya. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung aktifkan mikrofon, lalu langsung mengajukan pertanyaan kepada Prof. Aris atau kepada Kepala LDikti terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka dalam khususnya dalam pengembangan kerjasama perguruan tinggi. Ada yang ini ingin bertanya? Boleh saya dulu. Pak Kepala, kami persilakan kepada Pak Kepala untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ita, Pak Aris yang kami hormati, Pak Direktur. Kami mendapat pertanyaan dari kawan-kawan. Kami sudah jelaskan juga bahwa ada pertanyaannya begini Pak Dir. Kapan ini dimulai ataupun kapan ini untuk dimulai apa yang disebut dengan Kampus Merdeka ataupun melaksanakan semester di luar prodi masing-masing. Nah, ini yang ditanyakan beliau Pak, kawan-kawan. Dan saya sudah jelaskan bahwa itu kapan Ibu siap atau Bapak siap, silakan. Nah, bagaimana nih kira-kira Pak Aris? Ya, siap. Jadi terima kasih Prof. Heri, dan ini mewakili tadi pertanyaan yang muncul ya. Jadi memang kebijakan ini karena sudah di launching di awal tahun ya, dan juga peraturan menterinya juga disertai dengan peraturan menteri baik Permen nomor 7, nomor 5, kemudian Permendikbud nomor 3 ya. Dan itu memang berarti itu sudah berlaku ya. Hanya saja perlu dipahami Bapak Ibu bahwa di Permendikbud nomor 3 itu perguruan tinggi wajib memberikan hak ya kepada mahasiswa yang ingin. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi harus segera menyiapkan ya berbagai panduan teknisnya implementasi. Lebih ideal lagi nanti adalah masuknya di pedoman akademik.
Sehingga Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan di tingkat fakultas itu harus menyesuaikan kurikulum. Artinya kurikulum pilihan ya itu juga harus disiapkan. Perguruan tinggi menyiapkan MOU ya, kerjasama dengan mitra, kerjasama membentuk konsorsium dengan perguruan tinggi lain. Nanti terjalinnya pertukaran mahasiswa yang satu mengambil prodi di perguruan tinggi yang lain, kemudian kembali perguruan tinggi mengirim ke perguruan tinggi yang tadi, itu bisa terjadi. Ya, jadi ada MOU, ada kerjasama di antara perguruan tinggi yang akan melakukan kerjasama tersebut. Juga MOU dengan mitra-mitra tadi, itu juga harus dilakukan. Sehingga nanti mahasiswa kalau mengambil haknya, itu semuanya sudah siap. Ya. Mulai dari pedomannya sudah ada, MOU-nya sudah ada, syarat-syaratnya sudah ada, itu. Jadi itu yang harusnya sudah disesuaikan. Tetapi karena sosialisasi juga masih berlangsung, jadi silahkan yang sudah siap boleh melakukan, yang belum segera menyiapkan. Intinya begitu, Prof. Heri. Jadi nanti di webinar ini silahkan, nanti kalau yang sudah berjalan dilanjutkan, karena program seperti KKN, ya, proyek kemanusiaan, program magang, itu kan sudah berjalan bertahun-tahun ya. Sehingga itu nanti disusun di dalam pedoman, sehingga nanti bisa clear bagi mahasiswa di dalam mengambil mata kuliah penilaian SKS masuk di KAS gitu. Saya kira itu ya, Prof. Heri. Jadi lanjutannya sedikit, Prof. Ya, ini mengenai kita kan harus laporkan semuanya ke Pedidikti, Pak Aris. Ya, nah, ya. Apakah ini sudah sinkron ya, Pak? Atau perlu disinkronkan nantinya disinkronkan atau sekarang kita sinkronkan? Ya, betul. Betul sekali. Jadi tim Pedidikti sekarang sedang menyiapkan semuanya ya untuk platform sama untuk kebijakan Kampus Merdeka. Jadi nanti di akhir semua kegiatan itu dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan. Nah, Pedidikti saat ini sudah finalisasi, Pak Prof. Heri, itu untuk nanti poin-poin semuanya akan masuk di Pedidikti. Termasuk adalah platform bagaimana nanti menyiapkan institusi yang menawarkan program magang itu nanti akan di-launching. Ya, sehingga mahasiswa tinggal mengambil dan nanti melaporkan. Pedidikti bekerja keras ini sudah beberapa bulan. Iya. Insya Allah nanti akan selesai dalam waktu dekat ini. Terima kasih, Prof. Heri. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi Bu Ita, silakan Bu Ita. Mohon izin mau. Terima kasih Prof. Aris sudah menjawab pertanyaan pertama. Kami mohon izin, Ji. Prof. Aris ada satu pertanyaan. Ini ada dua, sebenarnya ada dua penanya lagi. Yang pertama dari Politeknik Jambi, kepada Ibu Hilda kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon karena Prof. Aris ada kegiatan lain. Tolong agak cepat, Bu. Kami persilahkan kepada Ibu dari Politeknik Jambi untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Buat Prof. Aris, saya dari Politeknik Jambi, Prof, untuk menanyakan yang tentang kebijakan 3 semester di pendidikan vokasi. Yang diploma 3, kan kami diploma 3, selama ini kami sudah jalankan 1 semester untuk magang. Apakah kebijakan 3 semester itu wajib 3 semester atau kita boleh memilih misalnya 1 semester saja? Itu aja, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini langsung saya jawab aja. Jadi memang yang ini kan berbagai pilihan ya, Ibu ya. Jadi boleh 1 semester, 2 semester, boleh 1 semester, atau boleh tidak mengambil sama sekali. Itu boleh karena mahasiswa itu nanti diberi kebebasan ya untuk menentukan apakah mau menambah kompetensi di luar 1 semester atau 2 semester atau bahkan total mau 3 semester di luar ya. Itu intinya bahwa nanti kalau ini program diploma 3 ini juga nanti harus disesuaikan. Kalau sekarang magang atau praktek kerja 1 semester itu sudah termasuk di bagian dari tadi. Jadi karena 3 semester diploma hanya 3 tahun ya. Jadi jangan sampai nanti CPL ya, capaian pembelajaran lulusan tidak tercapai ya. Intinya kan begini. Kebijakan Kampus Merdeka ini intinya adalah mahasiswa yang S1 itu 5 semester pertama itu sudah memenuhi CPL minimum. Sehingga nanti dia bisa mengambil kompetensi tambahan di luar CPL utama. Nah, kalau diploma 3 nanti disesuaikan, tidak harus semua 3 semester, 1 semester pun sudah bisa diakui sebagai implementasi kebijakan Merdeka. Disesuaikan dengan CPL, Ibu. Jadi kalau CPL itu nanti tidak bisa diganggu,
ya tidak masalah. Jadi tidak ikut ini juga kita arahkan ke sana. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, terima kasih Prof. Prof. Aris, saya tidak menyimpulkan, tapi ada satu lagi pertanyaan. Ada dua sebenarnya, Prof. Kalau masih ada waktu. Yang satu dari STKIP Aisyah Riau kepada Ibu Rahma, kami persilahkan mengaktifkan mikrofonnya. Ibu Rahma dari STKIP Aisyah Riau. Iya, Ibu Rahma. Silakan, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja, Prof. Apakah dalam kerjasama ini langsung perguruan tinggi yang bersangkutan mencari link kerjasamanya atau memang ini langsung dijembatani oleh LDikti? Yang kedua, apakah kerjasama ini teruntuk semua mata kuliah atau mata kuliah tertentu saja? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi PT bisa mencari kerjasama sendiri. Ya, kalau perlu bantuan bisa nanti minta tolong Prof. Heri selaku L2 Dikti wilayah 10. Intinya perguruan tinggi harus membangun kerjasama ya. Baik itu nanti dalam bentuk clustering ya yang sesuai dengan visi misi, nanti dalam bentuk konsorsium ya, itu boleh. Nah, PT nanti tinggal di dalam orientasi kurikulumnya itu diperbanyak aja mata kuliah pilihan. Sehingga nanti bisa diambil oleh luar PT-nya, demikian juga sebaliknya. Jadi lebih baik disesuaikan ya. Jadi kurikulum tambahan itu diperbanyak. Syukur kalau bisa melakukan di offer dalam bentuk daring, ya itu akan memudahkan bagi mahasiswa nanti untuk mengambil itu. Seperti di UGM juga sekarang mata kuliah daring itu sudah di offer ya kepada mahasiswa yang ingin untuk mengambil prodi tersebut atau mata kuliah tersebut. Demikian Bu Rahma, terima kasih. Ya, Prof, ini ada satu lagi dari Universitas Batanghari. Ya, kami persilahkan kepada Ibu atau Bapak dari Universitas Batanghari untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aris yang saya hormati, kami dari Universitas Batanghari. Beberapa waktu yang lalu, Pak, Kemenristek itu memberikan akun Pak pada perguruan tinggi. Akunnya itu akun izin Kerma dan lapor Kerma. Nah, kami juga sudah aktifkan, jadi kami sudah mengisi beberapa tahun belakangan ini. Nah, apakah sekarang itu masih diberlakukan, Pak? Karena mengingat peraturan kampus Merdeka ini kan baru di-launching, Pak. Iya. Sementara itu saja, Pak. Terima kasih. Ini tim Kerma maksudnya Ibu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, akun laporan Kerma itu Prof. Aris, bukan Silem Kerma, tapi akun laporan Kerma. Oh, oke. Ya, oke. Siap. Ya, ini sudah dibuka Ibu, kami persilahkan. Ya, jadi tidak masalah untuk pelaporan Kerma. Ya. Kemudian satu lagi, Bu. Ya. Izin, Bu. Ya. Yang kedua, terkait dengan kegiatan yang di luar kampus, apakah kuliah kerja nyata itu bisa disinkronkan Pak dengan kondisi kampus Merdeka saat ini? Iya, betul. Betul. Ya, jadi begini, kita kan punya program hibah ya untuk pembinaan desa ya, untuk PHPD. Jadi intinya begini, KKN ini kan sudah reguler dilakukan ya. Dan KKN itu umumnya itu kan 40 hari sampai 60 hari, sampai 2 bulan. Nah, kita punya program hibah, itu adalah yang kita kenal sebagai extended KKN. Jadi kita dorong mahasiswa yang sudah reguler tadi selama 2 bulan, itu untuk membuat satu proposal ya, yang di tempat KKN selama 2 bulan nanti, walaupun nanti pakai webinar, itu nanti potensi apa yang bisa dikembangkan di sana. Nah, mahasiswa boleh mengajukan proposal untuk kita danai. Ya, kalau proposalnya bisa 5-15 mahasiswa, itu kalau proposalnya prospek ya untuk pengembangan misalnya menjadi ekowisata, kemudian jadi pusat pengusaha kecil misalnya, itu nanti bisa kita danai untuk 4 bulan ke depan. Jadi 2 bulan dulu ditambah 4 bulan 1 semester bisa mendapatkan 20 SKS. Jadi silakan kalau itu diumumkan, kami juga sudah melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan program-program kita untuk tahun ini ya, baik itu akreditasi internasional, baik itu untuk proyek desa, kemudian penyusunan modul inovatif ya, itu kita lakukan semuanya ya,
walaupun di suasana pandemi COVID. Saya kira itu Bu Anita ya, mohon pamit. Ya. Terima kasih Prof. Aris dalam agenda yang sangat padat masih sempat menghadirkan. Terima kasih Prof. Kami tetap sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Aris. Ya. Prof. Aris boleh leave room. Ibu Bapak dari PTS, kita masih punya kelanjutan kegiatan karena tadi kita merancang sebenarnya Prof. Aris bersama kita 2 jam, tapi karena kesibukan beliau, jadi dia harus beliau meng-cut hanya 1 jam dengan kita, tapi semoga ini bermanfaat dan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terjawab. Untuk kemudian selanjutnya kami minta kepada Prof. Heri untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan kerjasama dalam kerangka Kampus Merdeka, atau mungkin ada informasi lain yang ingin disampaikan. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab ini, Pak, kami persilahkan kepada Prof. Heri untuk menyampaikan materi. Atau istirahat dulu, nak? Istirahat 15 menit, nak? Snack dulu? Bisa lah, Pak, istirahat 15 menit, nanti ini susah lagi mengkoneksikannya, Pak. Kita lanjut aja, Pak. Nggak ada snacknya ya? Snacknya ada Pak, dari tempat masing-masing ada snacknya. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati snack di tempat masing-masing. Sudah dari tadi. Kami persilakan kepada Prof. Heri untuk menyampaikan sedikit materi, wejangan, dan sebagainya terkait dengan kerjasama, kebijakan Kampus Merdeka, dan kebijakan lain yang terkait dengan SKB Pak Menteri, pelaksanaan pembelajaran daring dalam keadaan COVID-19 ini, dalam keadaan kondisi new normal. Kami persilakan kepada Prof. Heri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panitia yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini melalui Webex kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini yang kita sebut dengan fasilitasi kerjasama perguruan tinggi swasta, dan kita mengundang Pak Arif sebagai Direktur Belmawa Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, beliau sudah sempat dengan kita beberapa saat tadi dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan kita. Namun karena ada hal yang mendesak, nah beliau sudah berpindah ke ruangan lain. Namun demikian setidaknya kita sudah mendapat beberapa informasi, termasuk tadi dikatakan bahwa siapa yang siap Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Nah, tentu kita seluruhnya harus siap, karena menurut saya Merdeka Belajar ini adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita melalui program mahasiswa itu mendapatkan pengalaman, ilmu, serta kompetensi di luar prodinya yang selama ini kalau misalnya dia di prodi A, hanya di prodi A itu saja. Nah, dari segi pergaulan, dari segi wawasan, dari segi pengalaman itu tentu sangat terbatas. Tetapi sekarang dengan adanya kebebasan seperti itu, maka mahasiswa kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih luas, setidaknya di luar prodinya akan bertambah temannya, akan bertambah networknya, tentu bertambah kompetensinya. Nah, saya melihat ke depan ini menjadi sebuah daya tarik bagi mahasiswa untuk berkuliah di tempat kita. Atau ini salah satu hal yang akan dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam memilih tempat kuliah. Bisa jadi seperti itu. Jadi mau tak mau kita semua harus mengikuti kebijakan Kampus Merdeka ini. Jadi ini sebuah hal yang harus kita turuti, harus kita siapkan sebagaimana mestinya. Seperti yang saya laporkan tadi, kita sudah beberapa kali menyampaikan sosialisasi. Nah, termasuk hari ini adalah BIMTEK, fasilitasi istilahnya, mempertemukan Bapak Ibu langsung dengan Pak Direktur berkaitan dengan kemana arahnya. Nah, jelas tadi bahwa ini peningkatan kompetensi, dan kami juga sudah menggagas beberapa kegiatan
yang sebelum ini kita sebut juga fasilitasi berkaitan dengan Kampus Merdeka. Nah, ke depan dalam bulan Juli insya Allah kita akan mengundang teman-teman yang telah siap untuk setiap atau untuk masing satu dari kegiatan Kampus Merdeka. Kalau sekarang kan tertulis ada 8 itu Kampus Merdeka, ada exchange student, kegiatan Kampus Merdeka maksudnya, ada exchange student, ada bekerja di nagari, ada magang, ada penelitian, ada kewirausahaan, dan ada beberapa kegiatan lainnya itu. Nah, kawan-kawan kita sudah ada yang siap. Nah, ke depan kita akan minta kawan-kawan ini menjadi narasumber untuk menjelaskan pengalaman mereka, sehingga kawan-kawan yang belum melaksanakan itu memiliki pengalaman. Nah, ini mohon kesediaan kawan-kawan dan kami sudah menghubungi kawan-kawan tersebut dan beliau-beliau itu sudah bersedia. Misalnya ada yang telah unggul atau telah melaksanakan kegiatan exchange student. Mereka telah melaksanakan itu, telah memiliki pengalaman, tidak hanya pengalaman tapi sudah memiliki buku pedoman, sudah mengikuti hal-hal lainnya. Nah, jadi itu beliau-beliau itu sudah bersedia, termasuk juga ada yang magang, bagaimana prosesnya, bagaimana menilainya, siapa yang terlibat di sana, dari A sampai Z mengenai magang itu. Kita akan minta kawan itu untuk menjadi narasumber, dan nanti tergantung kepada Bapak Ibu seperti apa hubungan dengan mereka. Nah, kalau bisa mengadaptasi apa yang telah dilaksanakan itu tentu akan lebih baik. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan. Kita berupaya supaya seluruh PTS kita mampu menawarkan pendidikan 3 semester di luar prodinya. Nah, itu target kita. Nah, ini adalah sebuah langkah kita, atau apa yang kita laksanakan hari ini adalah step kita ke depan. Setidaknya ini menyamakan persepsi kita sekali lagi mengenai Kampus Merdeka. Nah, baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini atau isu-isu terkini dalam hal pembinaan perguruan tinggi. Setidaknya ada kegiatan yang ada di LL Dikti ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama, termasuk tentang filosofi ataupun hal berkaitan dengan Kampus Merdeka. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan informasi terkini. Saya ingin menyampaikan ini. Tadi SKB 4 Menteri sudah disampaikan juga bahwa sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, maka pembelajaran sedapat mungkin dilaksanakan secara daring. Nah, ini Bapak Ibu, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, sebaiknya semester sekarang kita selesaikan dengan daring seluruhnya. Nah, apapun dia kegiatan kita, kalaupun sangat terpaksa ataupun daerah hijau, cuma yang perlu dipahami adalah prinsip pelaksanaan pembelajaran ataupun tridharma kita sekarang ini adalah mengutamakan kesehatan. Kita tidak menginginkan pendidikan tinggi kita menjadi klaster pengembangan COVID yang baru, COVID-19. Nah, jadi ini yang harus kita jaga secara bersama sehingga kita sehat, dan mudah-mudahan setelah ini COVID itu mereda, nah kita bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang prima untuk mengikuti apa yang disebut dengan new normal dan lain-lain itu. Jadi mengutamakan prinsip pembelajaran, kesehatan dan keselamatan sivitas akademika. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita pedomani ini, dan juga kami sudah sampaikan bahwa sebaiknya ataupun seluruh kegiatan melalui daring pada saat sekarang. Untuk semester depan kita lihat perkembangannya, karena semester depan kita mulai bulan September. Namun juga untuk penerimaan mahasiswa baru, kita tentu sedapatnya juga menggunakan daring. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan daring. Dan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, ada di antara kawan-kawan kita ini yang menginginkan kembali penerimaan mahasiswa terpadu. Kalau ya, mari kita diskusikan kembali. Yang jelas yang ingin saya sampaikan, PNP yang dulunya menjadi yang menjadi motornya bersedia untuk menjadi motor kembali, ataupun
kita diskusikan, tapi yang jelas ada kesediaan daripada Direktur PNP, rekan-rekan di sana untuk bisa mengakomodir kerjasama dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, silakan. Nah, ini salah satu bentuk fasilitasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Silakan berdialog, catatkan diri, dan kita akan memfasilitasi pertemuannya. Nah, kalau memang menganggap apa yang dilakukan lalu itu adalah bermanfaat, kita akan laksanakan itu seperti semula. Kemudian berikutnya, nah, kebijakan dan arahan untuk pendidikan tinggi masa pandemi COVID ini perlu juga diketahui sudah ada SE Menteri dan SE PLT Direktur Jenderal. Nah, perlu kita acu itu, nah, supaya pelaksanaan Tridharma kita berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, ini harapannya tentu tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua seandainya kita tidak mengikuti arahan yang telah diberikan. Jadi daring sebaiknya itu kita laksanakan sampai berakhirnya semester sekarang. Dan kami bahagia sebenarnya kemarin itu kami melaksanakan survei dan memang Bapak-Bapak 100% melaksanakan daring. Nah, walaupun dengan catatan daring itu perlu kita sempurnakan, baik itu metodenya maupun infrastrukturnya maupun budayanya maupun softwarenya dan lain-lainnya itu. Nah, karena apa? Karena ke depan setelah COVID ini, saya pikir Bapak Ibu akan mengambil kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun demikian, ada keterbatasan yang kita alami saat ini, baik dari segi kita maupun dari segi mahasiswa kita dan dosen kita. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Namun utamanya adalah kita selesaikan dengan daring. Nah, kemudian ini langkah Kemdikbud mengutamakan prinsipnya kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi sudah ada beberapa SE dari kementerian kita berkaitan dengan kebijakan pembelajaran di masa daring. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini tadi yang kami sampaikan prinsipnya. Nah, kemudian beberapa hal lagi yang ingin kita sampaikan. Pertama, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan yang berbasis keperluan PT melalui penggunaan aplikasi Gulamu. Jadi adalah Bapak yang hadir saat ini adalah kawan-kawan yang mendaftar melalui Gulamu. Nah, jadi yang hadir saat ini adalah yang telah mendaftarkan diri. Nah, berdasarkan itu kami susun kegiatannya dan inilah kegiatannya. Nah, rencananya tidak dengan daring, tetapi karena kegiatannya, karena kondisinya membuat kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Tapi apapun dia, ini tidak mengurangi makna dan arti dari kebutuhan Bapak Ibu untuk menjalin kerjasama, meningkatkan kerjasama, atau setidaknya mendapatkan informasi tentang kerjasama dalam konteks implementasi dari Merdeka Belajar. Jadi PTS mendaftarkan kebutuhan kegiatan yang diperlukan, berdasarkan itu LDikti akan menyusun kegiatan. Jadi kami ucapkan terima kasih dan selamat pada peserta yang hadir sebagai peserta kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Insya Allah ke depan seperti inilah kegiatan kita. Jadi berbasis kebutuhan. Artinya Bapak Ibu yang tidak mendaftarkan diri ataupun meng-apply untuk mengikuti kegiatan ini, artinya Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki informasi atau sudah memiliki kompetensi berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan. Nah, jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas semuanya untuk mensukseskan atau untuk memulai kegiatan melalui Gulamu ini, sehingga ini benar-benar berbasis kebutuhan kita semuanya. Selanjutnya adalah nah, pengembangan SIMDOS. Ini kami juga sudah sampaikan berkali-kali. Kami mengembangkan sistem informasi dosen yang membantu kawan-kawan untuk menyiapkan database, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk dosen, tapi juga untuk pimpinan perguruan tinggi dan untuk kami juga. Nah, melalui SIMDOS ini kami mengetahui seluruhnya bagaimana karakteristik administrasi daripada dosen kita semua. Sudah berapa orang yang lulus Serdos, sudah berapa orang yang AA, sudah berapa orang yang pangkatnya profesor dan lain, dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Dan itu sangat menyempurnakan data
data yang kami miliki untuk pengambilan keputusan. Bahkan dengan data yang kami miliki, kami sekarang sudah tahu perguruan tinggi mana yang tidak pernah mengajukan kenaikan pangkat dosennya dalam setahun kebelakangan ini. Nah, ini dengan informasi ini kami bisa melihatnya. Jadi ini juga kami akan sampaikan kepada Bapak, nanti kami akan surati Bapak untuk bisa menjelaskan, mengklarifikasi kenapa seperti itu. Di mana salahnya dosen tidak pernah, ataupun perguruan tinggi itu tidak pernah mengajukan kenaikan pangkat dosennya. Nah, ini sangat aneh bagi kita. Setidaknya sekali setahun. Nah, maksud saya tidak pernah ini adalah sudah sekian lama tidak mengajukan kenaikan pangkat dosennya. Nah, ini bisa kami baca dari sini. Dari data ini kami tahu dan sangat memudahkan kita untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang. Termasuk dari data-data yang kami miliki kaitannya dengan SIMDOS ini, kami juga sedang mengembangkan early warning dan kita juga memiliki apa yang disebut dengan Pandai, sistem data dan informasi di LDikti. Nah, dari sana kami bisa melihat aktivitas dosen. Bahkan kami bisa melihat sekarang dosen yang di perguruan tinggi Bapak Ibu itu masih ada yang TP, masih ada yang S1. Nah, walaupun ini persoalan tahun-tahun sebelum ini masih tercatat. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan action untuk mengeluarkan dosen yang S1 atau yang masih bahkan strip. Ada juga strip di sana, tidak tentu apanya. Nah, itu karena database yang kami kembangkan. Jadi untuk itu kami berterima kasih kepada dosen yang telah melalui Bapak Ibu, melalui perguruan tinggi yang telah memenuhi memvalidasi data-datanya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah bekerja sama untuk membuat SIMDOS ini berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengusulan beberapa hal seperti kenaikan pangkat dan sertifikasi melalui pimpinan atau PT. Nah, ini kami minta semuanya datang secara bersama kepada kita. Kemudian ini pengumuman barusan kami terima surat daripada direktur lembaga kelembagaan maksud saya, isinya adalah telah dibukanya kembali pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta. Jadi penyelenggaraan pendidikan akademik serta pembukaan program studi pendidikan akademik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik PT Akademik tahun 2020 sesuai dengan surat direktur kelembagaan. Jadi Silem Karma sudah dibuka kembali. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menambah program studinya, menggabungkan perguruan tingginya dan lain-lainnya itu silakan dibaca kembali petunjuknya yang tersedia secara lengkap di Silem Karma. Ini juga yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin menambah prodi, saya pikir baca saja seluruh petunjuk pedoman tersebut. Nah, Bapak Ibu akan bisa melaksanakannya. Jadi tidak melibatkan ya apa namanya. Tapi maksud saya pedomannya itu sudah begitu applicable, sudah bisa langsung dieksekusi oleh Bapak Ibu. Maka silakan memanfaatkannya. Yang selama ini kami dengar banyak kawan-kawan yang bertanya, Pak, apa sudah dibuka? Nah, ini jawabannya. Barusan surat tanggal 23 kami terima. Nah, artinya sudah dibuka. Silakan untuk memasukkannya. Prosesnya tidak jauh berbeda menurut saya, termasuk ada rekomendasi daripada LLDikti. Nah, ini pengumuman kita. Nah, kemudian kita masuk kepada kerjasama kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Kampus Merdeka itu ada 4 basic kebijakannya. Yang pertama berkaitan pembukaan prodi baru, kemudian akreditasi, kemudian mengenai badan hukum, dan keempat hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, yang relevan dengan kita 1, 2, 4. Nah, yang 3 itu relevan untuk BLU yang ingin menjadi PTBH. Nah, itu mungkin kita lewati saja. Nah, tapi yang sangat relevan dengan acara kita hari ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan jadi dengan demikian Bapak Ibu kita fokus kepada hak belajar ini.
Nah, jadi mahasiswa itu mempunyai hak belajar di luar prodinya. Nah, haknya itu bisa dalam bentuk berbagai kegiatan. Nah, apakah dia belajar di luar prodinya atau dia belajar di prodi di luar prodinya itu dalam perguruan tingginya maupun di luar perguruan tinggi, di dalam perguruan tinggi maksud saya, pun di luar perguruan tingginya ataupun di tempat lain. Nah, jadi ini gunanya seperti yang dijelaskan juga adalah untuk menambah wawasan mahasiswa kita. Saya pikir ini sebuah hal yang bagus. Nah, di samping juga pemikirannya, belajar 3 semester di luar itu dalam artian mahasiswa kita akan lebih dekat dengan tempat dia bekerja di masa yang akan datang. Nah, sekarang mungkin dia hanya belajar di dalam kelas saja, hanya teori, kalaupun ada praktek sangat terbatas. Nah, dengan Merdeka Belajar itu diberi ruang yang cukup selama 3 semester untuk menambah pengalaman. Nah, ibarat orang berenang, kalau dalam kampus dia hanya bicara tentang gaya berenang, bagaimana berenang, seperti apa tangan, seperti apa kaki, seperti apa bernafas. Tetapi dengan kampus Merdeka dia mencobakan berenang itu di industri. Dia melihat industri bekerja, dia melihat organisasi bekerja, dia melihat mesin bekerja, dia melihat sebuah sistem bekerja. Nah, jadi real, dia benar-benar masuk ke dalam kolam renangnya. Dia benar-benar masuk ke laut tempat dia berenang, yang pada yang ujungnya ataupun di mana akhir dia hasil dari studinya tentu dia akan bekerja di organisasi itu. Nah, dari sekarang dia sudah dekat dengan hal itu. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak didorong dan termasuk juga tentu menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 8 hal yang bisa dilaksanakan untuk mendukung kampus Merdeka. Ada magang, ada proyek di desa, ada mengajar di sekolah, ada exchange student, ada riset, ada kegiatan wirausaha, ada studi, dan ada proyek kemanusiaan. Nah, ini ada penjelasannya. Semuanya ada di buku pedoman, Bapak Ibu. Silakan dilihat di buku pedoman. Tapi yang ingin kita sampaikan, hilang ya? Masih ya, nampak? hilang ininya, Prof. PowerPoint-nya. PPT-nya, PPT presentasinya hilang, Prof. Jaringan nih. Nah, ya. Nah, ada 8 kegiatan dan Bapak bisa juga mengusulkan yang lain, tapi setidaknya ini yang harus kita siapkan. Nah, dari apa yang ada ini terlihat bahwa semuanya memerlukan kerjasama kita. Magang, praktek kerja, kita harus kerjasama dengan industri. Proyek di desa, kita bekerjasama dengan provinsi mungkin ataupun dengan nagari kalau di Padang, di Sumatera Barat ini, ataupun desa di tempat lain. Mengajar di sekolah, kita bekerjasama dengan sekolah ataupun dengan Dikbud. Pertukaran pelajar, bekerja dengan PTS kita. Penelitian, kita dengan lembaga riset atau di LPPM kita masing-masing. Kegiatan kewirausahaan, nah ini juga bekerja sama dengan yang lain. Kemudian studi, proyek independen atau proyek kemanusiaan. Nah, jadi intinya ada kerjasama di sana yang harus kita bangun dan harus kita bina, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah nanti akan kita fasilitasi, Bapak Ibu. Ada perguruan tinggi yang telah siap dengan ini, dengan semuanya magang. Mungkin sudah ada yang siap. Kemudian mengajar di sekolah sudah ada yang siap, pertukaran pelajar ada yang siap. Kita akan undang kawan-kawan ini, kita akan dengarkan pengalaman-pengalamannya, dan kita akan lihat buku pedomannya, dan kita akan mendengarkan juga ataupun melihat formulir yang digunakan, atau bahkan sampai kepada bagaimana dia menilai, apa yang dinilai. Nah, itu akan kita minta kawan-kawan itu. Jadi kami berupaya untuk memfasilitasi Bapak Ibu, tetapi di satu sisi Bapak Ibu tentu perlu juga memikirkan konteks dengan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana prodi ini, bagaimana sistemnya, apakah itu cocok dan lain-lain itu, nah perlu disesuaikan tentunya. Tapi setidaknya material awalnya yang dari kawan-kawan yang presentasi itu akan Bapak Ibu peroleh, insyaallah mudah-mudahan. Nah, kami sedang mempersiapkan itu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi benar-benar sesuatu membantu Bapak Ibu untuk implementasi ini. Seperti yang saya ceritakan,
nanti kalau ada kawan-kawan yang siap ini, dan ini menjadi sebuah referensi bagi kawan-kawan lain. Oh, saya pilih masuk prodi inilah karena prodi ini memberi kebebasan kita untuk bisa berbuat dan lain-lainnya itu. Nah, kemudian yang selama ini triple helix, nah sekarang helixnya semakin banyak Bapak Ibu. Ini yang perlu juga menjadi pemahaman kita. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu membuat kerjasama dengan industri, dengan seluruh pihak, dengan pemerintah, tidak bisa ditawar-tawar. Dan inilah seharusnya yang kita laksanakan. Nah, sebelum ini kita agak tertinggal dalam hal ini, kita sibuk dengan diri kita sendiri, tapi kita tidak melihat apa yang terjadi di luar sana. Sementara anak-anak kita itu, setelah kita didik, dia akan keluar ke sana. Sehingga tidak matching apa yang disampaikan di kampus dengan apa yang akan dilaksanakan di luar itu. Nah, jadi perlu ada kesesuaian. Nah, inilah dialog di antara kita, atau kita katakan dialog adalah merupakan kerjasama. Nah, Bapak Ibu, industri terbuka, pemerintah terbuka. Nah, hari ini sebenarnya saya diskusi dengan Sekda, dengan pemerintahan daerah berkaitan dengan KKN. Mereka membuka diri untuk bekerja sama untuk melaksanakan anak KKN oleh perguruan tinggi kita atau bagi mahasiswa kita di daerah. Nah, jadi ini menjadi sebuah perhatian kita. Nah, intinya Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi, mari kita membuka diri untuk bekerja sama. Nah, dengan kata lain juga kita berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi Bapak Ibu, intinya di sini filosofinya adalah membantu sambil dibantu. Kita membantu masyarakat, kita membantu industri, kita membantu institusi lain, tapi pada saat yang sama kita juga dibantu melalui penambahan kompetensi dari anak-anak kita, sehingga lahirlah anak-anak kita yang memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan kalau mereka tidak memiliki atau tidak mengimplementasikan kampus Merdeka. Nah, baik Bapak Ibu, nah ini secara detail ini ada seluruhnya, magang seperti ini, magang untuk praktek kerja dan lain-lain itu, membangun desa, membangun mahasiswa mengajar. Nah, kita Bapak Ibu bisa mendefinisikan semuanya itu atau menyusun hal ini sebagai sebuah hal yang Bapak Ibu tawarkan kepada perguruan tinggi, tawarkan kepada mahasiswa kita. Nah, jadi kita harus siap ataupun kita harus menawarkan kepada anak-anak karena ini haknya. Kalau mereka tidak mau mengambil itu silakan, tapi yang jelas Bapak Ibu harus memiliki sesuatu yang ditawarkan dalam konteks implementasi kampus Merdeka. Nah, silakan nanti apa yang akan ditawarkan itu tentu tergantung kepada kesiapan Bapak Ibu. Tentunya lebih baiknya karena mahasiswa ini beragam, minatnya berbeda-beda, saya pikir tentu perlu ada fleksibilitas ataupun bermacam keberbagaian aktivitas kegiatan ini yang kita tawarkan. Mungkin saja tidak hanya satu atau kita bisa tawarkan beberapa. Nah, ini perlu juga kita pahami. Nah, untuk lebih teknisnya saya mencoba untuk berkontribusi ataupun turut menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu dijawab pada saat kegiatan Merdeka Belajar. Dalam artian adalah bagaimana kita menyusun pedoman-pedoman berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang kita sebutkan. Magang misalnya, apa ya urusan kita siapkan? Tentunya apa capaian pembelajaran yang hendak dituju dengan kegiatan yang direncanakan. Kalau magang, ini capaian pembelajarannya. Kalau exchange student, ini yang kita laksanakan. Kalau kewirausahaan, ini. Jadi, itu harus ada dalam pikiran kita masing-masing, capaian pembelajarannya. Misalnya komunikasi, atau misalnya akuntansi, misalnya. Apa capaian pembelajarannya? Nah, itu satu hal yang perlu dan sangat perlu kita definisikan. Yang kedua, bagaimana perencanaan pembiayaan untuk setiap kegiatan direncanakan. Biaya operasionalnya, biaya overhead-nya, biaya investasinya, infrastruktur. Nah, misalnya exchange student. Nah, bagaimana pembayaran SPP dan biaya lainnya? Ataupun kalau KKN misalnya, bagaimana biaya KKN? Kalau magang, bagaimana biaya KKN? Nah, itu harus menjadi perhatian kita semua atau masuk dalam kerangka perencanaan kita. Nah, jadi ada capaian pembelajarannya seperti apa, pembelajarannya seperti apa,
Kemudian bagaimana penilaian dilakukan? Ini juga hal yang penting seperti tadi yang saya ceritakan, yang saya tanyakan, bagaimana dengan predikti? Karena semuanya harus masukkan dalam predikti. Jadi sambil ada sosialisasi dari predikti mengenai apa yang harus masukkan ke dalam, tapi setidaknya bagaimana menilainya, siapa yang menilai, apa bobotnya, bobot penilaiannya, bentuk ujiannya kalau ada, laporannya seperti apa, pembimbingnya siapa. Nah, itu hal-hal yang perlu kita jawab secara bersama. Misalnya pembimbingnya siapa? Apakah ada jabatan fungsionalnya, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Nah, ini yang perlu menjadi agenda kita yang harus kita rumuskan. Dan ini juga lah nanti Bapak Ibu mohon diingat pada saat kita mengundang kawan-kawan yang kita siapkan, saya katakan tadi. Nah, mungkin ini perlu kita diskusikan. Nah, tapi akhirnya tentu disesuaikan dengan resources yang Bapak Ibu miliki. Nah, seperti apa bentuk kerjasama dengan instansi atau PT lainnya? Lingkup, hak, kewajiban. Nah, ini sudah disampaikan atau Bapak Ibu sudah terbiasa menyusun ini kerjasama ini. Tapi yang jelas harus ada lingkupnya, apa hak dan kewajiban kita. Nanti jangan kita tidak tahu kewajiban, nah tidak tahu juga hak misalnya. Nah, tentu kerjasamanya tidak akan berjalan sebagaimana mesti yang kita harapkan. Ini beberapa pertanyaan menurut saya yang bisa dikembangkan sehingga jawabannya itu bisa kita peroleh dalam sebuah buku pedoman yang kita berikan kepada mahasiswa. Nah, ini dia. Kalau kamu ini exchange student, ini maksudnya, ini kegiatannya, kamu prosesnya seperti ini kamu akan dinilai seperti ini, maka laporan kamu seperti ini. Nah, jadi menurut saya akhir daripada ini adalah sebuah buku pedoman pelaksanaan kegiatan A, B, C, D. Walaupun sudah ada dari kementerian, nah itu bisa jadikan dasar dan tentu ujungnya kaitannya adalah dengan konteks Ibu semuanya. Konteks Bapak Ibu seluruhnya, perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi ini diantara beberapa pertanyaan yang saya coba untuk di-raise. Nah, tentu masih jauh dari kesempurnaan ataupun banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dan kita jawab dan semuanya diletakkan dalam buku pedoman. Jadi yang terbayang bagi saya nanti adalah Bapak Ibu memiliki sebuah buku pedoman kegiatan Merdeka Belajar dengan kegiatan A, B, C, mungkin sampai 8 yang kita miliki. Nah, silahkan mahasiswa memilihnya. Dan kemudian kita operasionalkan kapan waktunya, bagaimana cara mengambil studennya, apakah mereka mendaftar atau bagaimana. Nah, teknikalnya itu tentu perlu kita diskusikan secara baik sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun harus masuk ke dalam semester ya, list semester ataupun kegiatan semester atau agenda semester. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hal-hal terkini yang saya sampaikan termasuk tentang pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar. Nah, barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri sudah menyampaikan materi singkat terkait kerjasama dalam kerangka Kampus Merdeka. Saya bisa simpulkan ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah setiap PTS didorong untuk menyiapkan diri agar bisa mengaplikasikan kebijakan Kampus Merdeka, terutama kebijakan pertama, kedua, dan keempat melalui program-program penjalinan kerjasama. Yang kedua adalah satu lagi yang patut kita highlight, di bulan Juli nanti ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh Prof. Heri, mengundang PT-PT yang sudah mengaplikasikan 8 kegiatan Kampus Merdeka itu, nanti diminta mereka untuk share ke kita. Jadi kami mohon kepada Ibu Bapak untuk update terus website LLDiktibu dan juga update seluruh aplikasi Gulamu, karena banyak dari PTS tidak mengikuti kegiatan ini karena tidak tahu aplikasi Gulamu, tidak mengecek website LLDikti secara reguler. Kemudian yang berikutnya, PR besar kita mungkin disampaikan oleh Prof. Heri tadi adalah merancang buku pedoman magang. Mungkin masih banyak PTS di lingkungan LLDikti wilayah 10 yang belum mempunyai buku pedoman magang. Jadi mungkin itu PR besar kita yang kedepannya kita perlu tindak lanjuti. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada satu yang saya garis bawahi. Prof, kita punya laporan akun Kerma. Nanti Ibu Bapak bisa menghubungi kami kalau PTS-nya belum mempunyai akun laporan Kerma.
dari kementerian disampaikan bahwa laporan di akun laporan Kerma ini penting sekali karena seluruh kegiatan kementerian nanti berbasis data. Apalagi kerjasama di Renstra 5 tahun ke depan itu termasuk salah satu poin yang masuk ke dalam Renstra. Jumlah kerjasama PTS dalam negeri dan luar negeri. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki PTS-nya sudah memiliki akun laporan Kerma, untuk terus update data kerjasamanya terus diupdate ke laman itu, dan yang belum dimohon untuk menghubungi kami LLDikti Wilayah 10 sehingga kami bisa fasilitasi pembuatan akunnya. Oke, Ibu Bapak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa PTS yang sudah mengajukan diri untuk bertanya. Yang pertama dari STEMIK Amik Riau. Sebenarnya tadi ini pertanyaan dalam sesi dengan Prof. Aris. Cuman mungkin Pak Kepala bisa bantu menjawab. Kami mohon kepada Ibu Lucy dari STEMIK Amik Riau untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kami persilakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ini. Ya, terima kasih Bu, dan tadi pertanyaannya sebetulnya dengan Prof. Heri ya. Prof, maaf, tapi kita akan ulang saja lagi. Ya, kedengaran Bu? Oke Bu. Oke. Nah, pada saat kita akan membuat MOU dengan perguruan tinggi terkait dengan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, apakah MOU yang kita buat itu harus sama dengan perguruan tinggi yang sejenis dengan kita, misalnya prodi yang sama, atau boleh dengan perguruan tinggi yang memiliki prodi yang berbeda dengan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, pada saat kita membuat MOU untuk Merdeka Belajar, misalnya adalah Merdeka Belajar, kita apakah mata kuliah yang kita ambil itu mata kuliah yang hanya untuk keahlian khusus saja, atau mata kuliah bisa untuk mata kuliah umum? Misalnya contoh Pancasila, atau misalnya kewarganegaraan ya, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu pertanyaan yang kedua, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Heri, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah mungkin bukan MOU tapi kerjasama. Penjalinan kerjasama ini apakah harus prodinya sama? Jadi PTS contohnya kesehatan harus dengan yang di bidang kesehatan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penjalinan kerjasama dalam kerangka kampus Merdeka, khususnya poin keempat. PTS boleh PT boleh mengambil, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah 3 SKS di luar kampusnya. Apakah hanya untuk bidang studinya saja atau boleh juga untuk mata kuliah yang bersifat umum? Demikian Prof, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang dua ini. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah hal ini ataupun Merdeka Belajar dikecualikan untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, itu ketetapan dari Jakarta. Ada juga yang bertanya, tapi saya tidak bisa menjelaskannya di sini kenapa dikecualikan dua. Mungkin bisa jadi mereka sudah praktek mengajar dan juga sudah banyak prakteknya di rumah sakit atau di tempat lainnya bagi orang kesehatan. Nah, bagi hal yang di luar itu, nah namanya saja adalah menambah pengalaman bagi anak-anak kita. Apakah itu sejenis maupun tidak, itu pokoknya pengalaman. Jadi silahkan apakah itu sama prodinya ataupun tidak, intinya adalah anak-anak kita itu mendapatkan pengalaman di luar prodinya, apakah tempatnya saja di luar itu, ataupun ilmu pengetahuannya, ataupun yang lainnya di luar itu. Yang penting anak-anak kita mendapatkan pengalaman baru, tapi tentu sebaiknya itu yang relevan. Misalnya saya anak manajemen, selama ini saya hanya belajar manajemen keuangan, SDM. Nah, sementara di satu sisi manajemen itu memerlukan psikologi misalnya. Manajemen itu bagaimana mengatur orang lain, bagaimana membuat orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita katakan. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang psikologi. Nah, di prodi saya tidak ada psikologi. Nah, bisa jadi dia mengambil psikologi. Misalnya juga mengenai hukum misalnya. Kita tidak tahu mengenai hukum, bagaimana hukum hukum ketenaga kerjaan misalnya, atau orang kedokteran. Sekarang ini banyak sekali praktek-praktek
ataupun para dokter mendapat sampai ke pengadilan misalnya. Nah, ini tentu orang hukum juga perlu, ya misalnya contohnya dokter itu kesehatan ya, kita ambil yang lain misalnya orang akuntansi misalnya. Nah, atau misalnya orang yang IT dalam penjualan yang bersifat apa sekarang ini online ini, tentu ada aspek hukumnya. Misalnya kita suruh Gojek itu beli, kemudian kita sakit perut gara-gara makan itu, siapa yang mau disalahkan? Misalnya seperti itu. Jadi orang memerlukan pengetahuan hukum tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus sama, tapi intinya adalah anak kita bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan kedua Pak Ibu, itu kata? Kedua tadi sudah dijawab, Prof. Apakah harus di bidang studi yang sama, hanya untuk mata kuliah bidang studi, mata kuliah pokok, atau juga untuk mata kuliah umum? Saya rasa tadi sudah terjawab. Nah, ini mungkin untuk kita secara umum adalah namanya Kampus Merdeka. Artinya Bapak Ibu yang paling tahu anak-anak kita ini mau apa yang mau diperolehnya, atau anak-anak ini kompetensi apa yang harus dia miliki. Nah, seperti itu. Jadi tidak terikat. Nah, silakan. Tapi memang ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi capaian pembelajaran. Kata kuncinya adalah capaian pembelajarannya. Disuruh dia ke sini, nah apa capaian pembelajaran? Misalnya, pergi ke kampung ataupun ke nagari misalnya, apa capaian pembelajaran? Misalnya saya anak manajemen itu harus pandai membuat perencanaan misalnya. Makanya di kampung dia harus bisa membuat perencanaan nagari. Nah, itu capaian pembelajaran. Dia akan menghasilkan satu rencana strategis atau rencana tahunan daripada nagari itu. Nah, kemudian capaian pembelajarannya adalah dia bisa berorganisasi misalnya, atau menyusun struktur organisasi. Nah, dia bisa menyusun struktur organisasi misalnya, dan lain-lain, ada kontrolnya. Jadi begitu. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi ada kebebasan di sana, ada kebebasan di sana. Nah, tentu ini ada pertanyaan juga, misalnya SKS-nya berapa? Kita serahkan kepada Bapak Ibu. Berapa SKS maunya, tapi capaiannya dengan kata lain, Bapak Ibu tetap fokus kepada apa yang disebut dengan profil alumni kita itu. Profilnya apa? Seperti apa dia? Dia peneliti, kalau untuk manajemen dia misalnya adalah wirausaha, sebagai pendidik kalau bisa, sebagai konsultan. Nah, jadi ini yang harus kita pegang. Nah, kegiatan yang 3 semester itu berkontribusi untuk membentuk orang ini. Nah, ini membentuk lengannya, ini membentuk kepalanya. Nah, ya rumuskanlah itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Prof. Sudah terjawab. Kemudian ada lagi, Prof. Satu lagi dari, banyak lagi, nanti ke bawah kita scrolling ke bawah. Dari Stika Setza Saintika. Permohonan pertamanya adalah, Prof, boleh nggak dibagi share bahan presentasinya. Nanti kita bagi, Ibu Bapak, setelah kegiatan nanti kita share bahan presentasi. Yang kedua, kami mohon kepada Ibu dari Stika Setza Saintika untuk mengaktifkan mikrofonnya, langsung bertanya kepada Prof Heri, karena ini pertanyaannya agak banyak. Kalau saya lihat ini ada 3 poin. Kami persilakan, Bu. Ibu dari Stika Setza Saintika, mohon mengaktifkan mikrofon. Ya, Bu. Ya, kami persilakan, Bu. Kami mendengar. Kami persilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stika Setza Saintika, Prof. Izin bertanya, ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama, Stika Setza Saintika kan kami ini di kesehatan ya, Prof. Jadi untuk kesehatan ada beberapa program itu praktek lapangan seperti di rumah sakit dan komunitas. Apakah kegiatan ini bisa disinkronkan untuk kegiatan Kampus Merdeka ini, Prof? Terus yang kedua, apakah bisa pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka ini dengan tadi ya, universitas dengan jurusan yang berbeda, contohnya mungkin dengan tadi hukum sudah Prof jawab ya. Terus yang ketiga, jika institusi kita memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga yang non-profit, apakah pelaksanaannya ini bisa masuk hitung SKS untuk pelaksanaan
kegiatan Kampus Merdeka. Itu saja, Prof. Terima kasih. Nah, yang pertama saya jawab langsung ya Bu Ita ya. Iya, boleh, Prof. Yang tadi yang saya katakan untuk pendidikan dan kesehatan itu dikecualikan Kampus Merdeka. Coba kembali baca Permen nomor 3 itu. Nah, dikecualikan mungkin karena kesehatan dan pendidikan ini sudah melaksanakan itu malah. Sudah akrab dengan industri, seperti misalnya kalau di pendidikan, akrab dengan pendidikan, dia harus praktek mengajar, dan lain-lain, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang KKN. Nah, jadi itu sudah dianggap, sudah memenuhi itu. Dan ya, itu pemahaman saya. Nah, jadi tapi Bapak Ibu bisa aja kerjasama dengan yang lain. Bagaimana SKS-nya silakan. Nah, jadi di sini untuk kesehatan dan pendidikan dikecualikan. Jadi tuntutannya tidak seperti yang selain dari itu. Tetap bisa praktek seperti atau melaksanakan kegiatan seperti apa yang telah ada selama ini. Karena kan kalau kesehatan misalnya ada praktek di puskesmas, ada praktek di rumah sakit, ada di klinik, dan lain-lainnya itu. Oke, baik, makasih. Prof. Heri, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu dari Setza Saintika. Jika institusi kami memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga non-profit, tapi lembaga non-profitnya ini tidak dijelaskan di sini, apakah ini bisa dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka? Ya, itu tadi bahwa Kampus Merdeka ini dikecualikan kesehatan dan pendidikan. Jadi tidak terlalu fokus lah untuk kesehatan dan pendidikan di sana. Tapi Bapak Ibu bisa juga melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kompetensi. Ya. Oke, berarti terjawab pertanyaan dari Setza Saintika. Kita masuk ke berikutnya dari Politeknik Kalteks Riau. Kami mohon kepada Bapak dari atau Ibu dari Politeknik Kalteks Riau untuk mengaktifkan mikrofonnya langsung menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, Prof. Kami tidak bertanya sih, Prof. Cuma menginformasikan saja bahwa tadi Prof sempat menyinggung tentang pola rekrutmen bersama yang dulu pernah diinisiasi tahun 2019. Iya, iya. Jadi tahun ini kami juga ikut serta insya Allah dengan PNP. Kami udah kontak PNP-nya langsung. Mudah-mudahan LLDikti fasilitasi lagi kita. Oke, insya Allah. Dan rencananya kami, ini mungkin cita-cita Prof juga dulu tahun 2019. Saya ingat di Hotel Pangeran di Pekanbaru. Jadi kami buat sistem yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan seleksi bersama. Jadi harapan kami nanti perguruan tinggi yang mau bergabung bisa kontak nomor yang sudah kami cantumkan di dalam chat yang ada di Webex. Itu aja sih, Prof. Kami belum bertanya, cuma menginformasikan saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, makasih. Terima kasih Pak atas informasinya dan gayung bersambut nampaknya. Kita memfasilitasi itu. Jadi mohon dicatatkan siapa yang mau bekerja sama penerimaan mahasiswa baru segera mungkin ya, karena saya dengar dari PNP bulan Agustus akan mulai. Nah, mungkin dalam minggu-minggu pertama Juli kita apakan itu. Nah, termasuk kawan-kawan yang dari kesehatan kalau mau bergabung, cuma soalnya perlu dibuat, kemudian dimasukkan dalam database PNP. Itu hasil pembicaraan saya kemarin dengan Pak Direktur. Tapi yang jelas sekarang sudah ada 2 yang bekerja sama, silakan yang lain. Nah, kalau mau dan silakan kami memfasilitasi semuanya kesepakatan Bapak Ibu. Rumuskanlah itu, silakan kalau istilah kita kan kerjasama itu kawin dia. Silakan menikah satu sama lain dan lahirkanlah putra-putri yang baik yang tujuannya untuk membantu kita semua. Nah, begitu. Tapi ya, silakan. Ya, kami tambahkan sedikit, Prof. Jika ada yang ingin ikut dalam kerjasama penerimaan mahasiswa baru dengan PMP, boleh menghubungi kami. Nanti kami linkkan dengan pihak yang bertanggung jawab di PMP terkait hal ini. Jadi Ibu Bapak sebelum pelaksanaannya nanti di bulan Juli, akhir Juli mungkin, silakan menghubungi kami. Yang kedua, terima kasih kepada PCR yang menyampaikan itikadnya bahwa mereka siap untuk menyediakan sistem untuk kerjasama seleksi mandiri bersama ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Setie Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Kami persilakan kepada Ibu atau Bapak dari Setie Haji Agus Salim Bukit Tinggi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu, selamat siang.
Ferry. Kita dari SDG Gus Salim mau bertanya. Ini pertanyaannya sedikit. Ibu mohon maaf suaranya putus-putus Bu. Mungkin Ibu bisa nonaktifkan kameranya supaya suara lebih jelas. Terima kasih Bu. Heliani dari SDHJ Gus Salim Bukit Tinggi. Sudah dengar Bu? Ya, putus-putus Bu, agak lebih keras. Mungkin Ibu bisa dekatkan ke mikrofonnya. Silakan Bu. Ya, ada beberapa ini mungkin agak sedikit teknis pertanyaannya. Ini mengenai magang. Seperti kita tahu bahwa magang itu kan bisa 10 SKS. Ibu suaranya tidak jelas Bu, coba lebih keras Bu. Suaranya putus-putus dan kurang jelas. Coba Ibu mungkin lebih dekat ke mikrofon dan berbicara lebih keras. Ya, halo, putus-putus Ibu. Masih putus-putus? Iya, ya coba Ibu mulai lagi. Di kampus Merdeka Belajar itu kan ada yang SKS-nya untuk magang 20 SKS. Ini agak sedikit teknis. Yang 20 SKS itu apakah di dalam transkripnya nanti itu dicantum ke 20 SKS, magang 20 SKS, atau ada beberapa mata kuliah yang dikonversi? Misalnya magangnya tetap mungkin sekitar 4 atau 6 SKS, tapi mata kuliah magang itu tetap mata kuliah misalnya mata kuliah yang lain, tapi magangnya 20 SKS. Jadi bagaimana cara mengkonversi beberapa mata kuliah menjadi magang? Ulangi, apakah mata kuliah di dalam transkrip diganti magang misal 4 SKS atau dikonversi menjadi beberapa mata kuliah dengan total 18 SKS? Yang pertama, pertanyaan kedua, seandainya kita misalnya mendatangkan dosen tamu selama 1 semester, apakah boleh dosen itu tidak berdasarkan kualifikasi dosen? Mungkin dia S1 tapi dia sudah mempunyai pengalaman sebagai praktisi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, misalnya SDG Gus Salim Bukit Tinggi ingin bekerja sama dengan pertukaran pelajar atau masa SDG ingin belajar di UNAN, apakah itu dibolehkan gitu? Misalnya selama 2 semester dengan prodi yang sama ataupun nanti dengan prodi yang berbeda. Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan ini agak teknis. Kemudian kalau kita bersama dengan misalnya perguruan tinggi lain, apakah ada beban atau cost yang dikeluarkan? Misalnya mahasiswa itu membayar uang kuliahnya ke perguruan tinggi lain atau tetap uang kuliahnya ke kampus asal? Mungkin itu saja Prof yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Langsung aja Ibu itu ya. Yang terakhir saya jawab dulu mengenai keuangan, itu kesepakatan Bapak Ibu. Apakah ditanggung masing-masing atau bagaimana? Kalau anak saya belajar di sana, ditanggung oleh kampus sana. Kalau dia belajar di tempat Bapak Ibu, tanggung itu. Nah, itu tergantung kesepakatan. Jadi semuanya kesepakatan. Kemudian bagaimana dengan mata kuliah yang yang magang 20 SKS? Apakah dibuat nama atau bagaimana? Nah, ini juga menjadi hal yang perlu Bapak Ibu putuskan. Tapi logikanya kalau magang saja kita buat, tentu orang lain tidak tahu apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa Ibu. Bisa jadi nanti magang dengan penjelasan capaian pelajarannya begini-begini. Tapi ini tentu kita lihat nanti, kita dengarlah Ibu Loli bagaimana nanti apanya dari kawan-kawan yang telah berpengalaman. Tapi menurut saya kalau magang saja kita buat, tentu orang tidak tahu apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa kita. Nah, tentu bisa jadi ada alternatif lain, dipecah itu dan lain-lainnya. Itu mungkin kita lihat nanti bagaimana anunya. Oh ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya. Ada satu lagi tadi, Prof. Misalnya kita kan misalnya promosi di manajemen, apakah boleh mahasiswa kita kuliah misalnya 2 semester misalnya di UNAN dengan prodi yang sama atau berbeda? Silakan Bu, boleh. Sudah ada yang melakukan itu sekarang. Itu kan student ya, silakan. Intinya kan menambah pengalaman anak ya. Silakan, boleh. Nah, mengenai dosen yang S1 ataupun tidak sesuai kualifikasi,
Nah, bisa jadi itu kalau untuk dipakai lama atau dipakai maksudnya untuk jangka panjang bisa jadi di RPL kan Ibu. Kalau memang pengalamannya bisa, maka dia akan jadikan dosen NIDK. Misalnya dia sudah NIDK, maka rasionya akan apa namanya, rasionya akan terbantu itu. Iya. Ya. Oke, pertanyaannya terjawab ya Bu ya. Pertanyaan ini teknis sekali, nanti mungkin kita akan bikinkan lagi satu sesi. Ya, mengundang satu sesi, mungkin kita undang mungkin ahlinya di bidang implementasi kebijakan Kampus Merdeka terhadap kegiatan akademis di kampus. Mungkin nanti itu menjadi kita agendakan nanti disampaikan kepada bagian akademik. Oke Ibu dan Bapak, kalau saya lihat dari daftar yang akan bertanya itu sudah habis atau masih ada lagi yang ingin bertanya, silakan langsung aktifkan saja mikrofonnya. Kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau kita selesaikan kegiatan kita sampai di sini, karena saya lihat tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang mengisi list. Dari Unbari. Ya, tolong perkenalkan diri Bu, dari mana Bu? Kami dari Universitas Batanghari Bu. Oh ya, silakan Bu. Iya Bu. Jadi tadi Prof. Eri sudah menjelaskan terkait penilaian untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kalau dilaksanakan misalnya magang atau KKN. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana nanti prinsip konversinya itu Bu? Apakah sudah ada aturan yang baku atau mungkin itu otonom perguruan tinggi yang mengatur sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi? Ya, nah kemudian yang kedua Bu, ada 8 kegiatan yang diwajibkan di dalam kampus Merdeka Belajar ini. Nah, apakah kita perguruan tinggi semuanya harus kita laksanakan atau mungkin bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan prodi atau perguruan masing-masing? Terima kasih Bu. Oke, ada 2 pertanyaan Prof. Heri, mungkin saya ulang kembali. Yang pertama, bagaimana cara mengkonversikan nilai setelah pelaksanaan misalnya pertukaran mahasiswa dan sebagainya, bagaimana cara mengkonversikan nilai, apakah itu otonomi perguruan tinggi untuk melakukannya atau ada kebijakan khusus terkait hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, 8 kegiatan di Kampus Merdeka itu apakah setiap perguruan tinggi harus melaksanakan semua atau boleh saja sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan sumber daya yang ada di mereka? Kami persilakan kepada Prof. Heri untuk menjawab. Yang pertama mengenai SKS, silakan perguruan tinggi yang untuk mengkonversikannya. Tentu tergantung kepada capaian pembelajaran. Nah, berikutnya mengenai apa tadi? 8 kegiatan itu, Prof, apakah 8 kegiatan ya tergantung kesiapan. Tergantung kesiapan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau misalnya Ibu hanya 1 atau 2 yang ditawarkan, barangkali nanti itu kurang menarik bagi calon mahasiswa misalnya, sehingga mereka tidak menjadikan Ibu sebagai referensi untuk pembelajaran. Nah, ke sana juga perginya. Nah, tapi tentu tergantung kepada resources yang kita miliki. Silakan kembangkan mana yang cocok dengan kita, mana yang cocok dengan sumber daya kita, pengalaman kita. Nah, tapi konteksnya adalah semakin lengkap tentu akan semakin baik untuk pengembangan anak-anak kita, termasuk juga bagi perguruan tinggi kita sebagai referensi kita dijadikannya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya yang lainnya Ibu Bapak? Mungkin Prof. Heri masih punya waktu untuk menjawab. Kalau ada langsung aktifkan mikrofon. Kalau tidak kita akan sampai pada sesi akhir yaitu sesi penutupan. Masih ada Ibu Bapak? Ada Bu, dari Inama Jambi. Dari mana Pak? Dari Universitas Dinamika Pasang Jambi. Iya, silakan Pak. Oke Bu, langsung ya Bu. Kan di salah satu kebijakan di Kampus Merdeka itu kan ada kegiatan di bidang penelitian. Ya, nah kemudian di bidang penelitian itu kan harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian. Nah, apakah itu hanya boleh lembaga di luar kampus atau boleh juga itu lembaga di dalam kampus sendiri untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ya, yang diambil oleh mahasiswa tersebut? Itu saja Bu, terima kasih. Oke, langsung aja saya jawab. Baik, langsung aja saya jawab. Jadi, Bapak boleh di dalam, boleh di luar. Boleh di dalam, boleh di luar. Jadi intinya adalah memberikan anak-anak kita ini
kompetensi dalam penelitian misalnya. Karena bakat orang itu beda-beda. Ada yang bakatnya wirausaha, ada bakatnya akademis, ada bakatnya mengajar, ada bakatnya yang lain-lain misalnya. Nah, jadi silakan yang di dalam maupun di luar. Nah, tentu kalau di dalam maupun di luar, ya maksud saya luar dalam itu, yang penting tentu ada SOP-nya, ada penilaiannya, dan ada capaian pembelajarannya. Dan ini beranjak dari apa yang praktek selama ini. Mahasiswa kita itu banyak yang sudah menjadi pengumpul data kita, yang sudah bisa juga menganalisis data kita. Nah, tentu kalau ini kita kasih SKS, nah tentu ini sebenarnya sudah kompetensi mereka. Nah, apa capaian pembelajarannya untuk kalau ini yang Bapak lakukan, nah tentu tergantung kepada perguruan tingginya. Nah, bisa jadi metodologi penelitiannya nanti mungkin 1 SKS saja, nah 2 SKS-nya di sini. Nah, itu contohnya Pak, yang dari dinamika. Jadi boleh di luar dan di dalam. Panjang ada jelas capaian pembelajarannya. Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Nah, tapi tentu lebih baik di luar ya, di lembaga penelitian yang profesional misalnya. Tapi kalau belum ada itu silakan di dalam dengan dosen juga sepanjang ada jelas aturan mainnya. Oke, kasih. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi akhir kegiatan kita hari ini, ke sesi penutupan. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin Bu bertanya. Anita. Oh iya, masih ada Pak? Iya, silakan. Bapak dari mana Ya, Pak? satu Bu Anita. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Perkenalkan Pak Andi dari Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, Bu Anita. Ya. Silakan. Kepada Prof. Ya, mohon penjelasan atau penjabarannya Prof. Dengan kebijakan khusus ada tidak dari pemerintah atau dari kementerian tentang pelaksanaan kampus merdeka ini untuk perguruan tinggi kesehatan. Yang bersifat khusus ada enggak untuk perguruan tinggi kesehatan? Itu saja Bu Anita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab Prof. Belum ada ya. Dikecualikan itu mungkin karena selama ini pendidikan kesehatan dan pendidikan kependidikan itu sudah dianggap sudah mendekati kampus merdeka karena mereka sangat akrab dengan industri, kalau kesehatan dengan rumah sakit, nah begitu. Nah nanti kalau ada saya akan sampaikan, tapi sampai ini belum ada. Oke. Berarti perlakuan perguruan tinggi kesehatan sama dengan perlakuan perguruan tinggi yang lain untuk proses pelaksanaan kampus merdeka ya Prof? Dikecualikan. Dikecualikan maksudnya seperti apa ya Prof? Nah, tidak diharuskan seperti itu, seperti antara Allah, seperti apa yang dilaksanakan sekarang saja, silakan. Oke. Oke. Prof, atas gambarannya, terima kasih. Oke, semoga masih ada yang mau bertanya lagi, Ibu Bapak dari perguruan tinggi lain. Jika ada, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya langsung bertanya. Masih ada Ibu Bapak? Sepertinya tidak ada, jadi kita akan langsung ke sesi penutupan. Kalau saya simpulkan ini banyak sekali, tapi poinnya adalah kami LL Dikti Wilayah 10 sebagai kepanjang tanganan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendorong PTS di wilayah kerja kami untuk menyiapkan diri melaksanakan kebijakan kampus merdeka, khususnya dalam hal ini dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan yang 4 itu, terutama kebijakan yang pertama, kedua, dan keempat. Kepada Prof. Heri, kami persilakan untuk menutup kegiatan kita pada pagi ini. Kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para Bapak Ibu panitia yang telah mengangkatkan acara ini, kemudian juga kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi ataupun yang mewakili yang hadir dalam kesempatan fasilitasi kerjasama untuk implementasi kampus merdeka ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan sebuah kegiatan, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lain yang bisa kita ucapkan syukur dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara ini. Tapi yang jelas tentu ada tindak lanjut dari apa yang telah kita laksanakan hari ini. Dari pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan, baik yang disampaikan juga oleh Pak Aris, saya dan juga kawan-kawan lain, mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita. Dan insya Allah pada pertengahan Juli nanti itu akan lebih teknis lagi
Tapi Bapak Ibu mohon dijalin kerjasama, kita akan memfasilitasinya. Saya yakin tanpa ada kerjasama ini tidak akan terlaksana. Nah, yang paling penting di atas itu ini adalah ini upaya daripada kementerian kita, upaya dari negara ini untuk meningkatkan daya saing anak didik kita. Jadi dengan adanya kampus Merdeka, mereka diberi hak untuk berkuliah, mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang telah ada di tempat lain, di industri, di organisasi, baik swasta maupun yang lainnya itu, maupun belajar di tempat yang lain, di perguruan tinggi lain, itu menambah wawasan untuk mereka, menambah pengalaman, yang menambah kompetensi, dan itu akhirnya akan membentuk mereka menjadi orang-orang yang kompeten seperti yang kita harapkan. Orang yang tidak hanya menguasai tentang teori renang, tapi juga bisa berenang. Jadi selama ini mungkin bisa kita hanya tahu tentang bagaimana renang ini, gaya ini, tapi tidak bisa melaksanakannya. Kita menginginkan mereka paham teori dan paham juga praktek, dan tentu juga diharapkan akan terbina juga karakter mereka. Jadi selama ini mereka tidak bisa praktek. Nah, ini dia kelebihan anak-anak yang besar di organisasi. Nah, kita lihat anak-anak yang besar di organisasi itu mereka akan cepat naik karirnya. Salah satu faktornya karena mereka sudah menjadikan labor, organisasi mereka sebagai labor. Nah, inilah mungkin salah satu hal juga yang kalau kita kaitkan Merdeka Belajar itu membentuk labor, menjadikan labor yang sebenarnya, yang real bagi mahasiswa kita, sehingga mereka tertempa di sana dan pengalaman itu akan mereka bawa nanti pada saat bekerja. Saya pikir demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bagian amal baik kita. Semoga kita selalu sehat, jaga komunikasi Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan ke sini, dan kita berkomunikasi, kita sangat terbuka tentang hal itu. Nah, termasuk juga tadi ada informasi yang saya sampaikan, mengenai diantaranya adalah SIM card, Silem Karma kita sudah buka. Tolong disampaikan itu, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, dan mari kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita melalui kerja yang cerdas, cermat, dan teliti, penuh dengan integritas. Demikian saja, marilah kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, tanda ditutupnya acara ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Heri yang telah menutup kegiatan kita pada pagi ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan webinar kita pada dari pagi sampai siang hari ini. Dan kami Aldikti Wilayah 10 siap untuk memfasilitasi segala kesulitan Ibu Bapak terkait kerjasama. Silahkan menghubungi kami, tim kerjasama di SIK Aldikti Wilayah 10. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang ingin leave room kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita izin leave.